खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dalam program Hadis Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat, satu dengan anggota Amilah dari Jerman dan yang lainnya dengan delegasi dari Prancis. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz dengan murah hati bertemu dengan anggota Amilah Nasional dari Jemaat Ahmadiyah Jerman. Sabtu lalu, Amilah Nasional Jemaat Ahmadiyah Jerman mendapat berkah mengadakan mulakat dengan Huzur. Anggota Amilah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di studio MTA di Islamabad, Inggris. Mulakat dimulai dengan doa hening. Selama mulakat, anggota Amilah berkesempatan memperkenalkan diri dan departemen mereka. Hadrat Khalifatul Masih membimbing anggota Amilah terkait tanggung jawab mereka. Hal utama adalah seperti yang telah saya sampaikan dalam pidato saya di kesempatan Syuro. Kepada perwakilan Syuro dan para pengurus, mereka melakukan pekerjaan, tetapi harus diingat bahwa seseorang tidak boleh mengambil penghargaan pribadi untuk itu, melainkan mereka harus menganggapnya sebagai karunia murni dari Allah Ta'ala. Setiap pengurus harus menilai diri mereka setiap malam sebelum tidur, apakah tugas-tugas yang mereka selesaikan hari itu atau tugas-tugas yang mereka bermaksud selesaikan atau pola pikir dengan mana mereka melakukan tugas-tugas tersebut, apakah selaras dengan perintah Allah Ta'ala, apakah tugas-tugas tersebut dilakukan untuk meraih ridho Allah Ta'ala atau hanya untuk pamer semata. Saya membahas hal ini dalam pidato saya juga. Ketika seseorang menilai dirinya dengan cara ini setiap hari, barulah seseorang benar-benar tahu berapa banyak pekerjaan yang dilakukan hanya untuk memamerkan kinerja dan berapa banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mendapat ridho Allah Ta'ala. Kinerja seseorang dalam hal apapun seharusnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Misalnya, saya mengetahui bahwa ada banyak pengurus yang tidak sepenuhnya membaca doa-doa tertentu yang saya canangkan untuk dibaca. Coba Anda jawab, berapa banyak dari Anda di sini yang setiap hari membaca salawat, istighfar, dan doa Rabbi kullu syai'in khadimuka sesuai dengan jumlah yang saya sebutkan? Silahkan angkat tangan. Oke, semua orang membaca doa-doa ini secara teratur. Itu hal yang baik. Jadi Anda harus menjelaskan hal yang sama kepada mereka yang bekerja dengan Anda di departemen Anda atau yang Anda awasi atau kepada para pekerja dan sekretaris jemaat masing-masing. Mereka harus melayani dengan pola pikir yang sama. Ini adalah hal yang mendasar yang harus diikuti oleh semua orang. Perolehan tahrik jadid dan canda am akan datang dan sekretaris keuangan akan dapat memenuhi pengeluaran yang diperlukan dari jemaat. Dan kekhawatiran Pak Amir juga akan dihilangkan, itu sebenarnya bukan masalah. Selalu ada pasang surut, tetapi hal utamanya adalah bahwa semua orang harus memiliki kesetiaan dan kerendahan hati. Ini adalah hal-hal mendasar yang harus diingat oleh semua orang. Saat berbicara dengan Sekretaris Tarbiyat Mubayin baru, Hadrat Khalifatul Masih memberikan bimbingan tentang pentingnya peran tersebut. Tugas tarbiyat para mubayin baru bukanlah tugas yang mudah. Ada orang-orang yang baru bergabung dengan jemaat. Anda sendiri telah bergabung dengan jemaat ini dan Anda akan tahu bahwa ada banyak hal yang perlu dipelajari. Ada mubayin baru dari berbagai latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin orang Jerman, sementara yang lainnya mungkin orang Arab, Bosnia, Pakistani, Afghanistan, dan orang Turki yang tinggal di Jerman. Semua dari etnis yang berbeda. Jadi buatlah rencana untuk mereka agar mereka dapat ditarbiyati berdasarkan kebutuhan dan keadaan mereka yang khusus. Namun Anda juga harus selalu mengingat tradisi jemaat dan ajaran Islam. Buatlah program yang komprehensif dan berusahalah untuk mengikutinya. Pertama dan terpenting, buatlah daftar orang-orang yang telah menjadi Ahmadi
dalam 3 tahun terakhir dan tentukan berapa banyak dari mereka yang benar-benar menerima jemaat, berapa banyak dari mereka yang menerima jemaat demi pernikahan, berapa banyak dari mereka yang memiliki pemahaman agama dari sebelumnya, dan berapa banyak dari mereka yang perlu diajarkan masalah-masalah agama dari dasar. Jadi, ini adalah tugas yang sangat sulit yang perlu Anda penuhi, dan Anda juga akan memerlukan perencanaan yang memadai untuk ini. Anda dapat meminta saran dari Pak Amir, Sekretaris Tarbiyat, dan para mubalighin yang bertanggung jawab dan menyusun rencana yang sesuai. Oke? Insyaallah, Huzur. Assalamualaikum, Huzur. Saya bertugas sebagai sekretaris audio-video. Anda adalah sekretaris audio-video dan juga seorang mubalik, kan? Iya, Huzur. Dan adalah tugas seorang mubalik bahwa selain tanggung jawab departemen mereka, mereka juga harus menjadi teladan dalam perilaku pribadi mereka. Anda memang memegang jabatan sekretaris, tetapi ingatlah bahwa Anda juga seorang mubalik. Dan orang-orang mengamati seorang mubalik. Anda bukan hanya seorang sekretaris, jadi selalu perhatikan hal ini dan jadilah teladan bagi orang lain. Salat fardu Anda, salat sunat Anda, doa-doa Anda, gaya hidup Anda, akhlak Anda, interaksi Anda, cara berbicara Anda harus menjadi teladan bagi orang lain. Dan dalam pekerjaan audiovisual, Anda terkadang harus bekerja di depan kamera. Jadi dalam peran seperti itu, hal ini menjadi lebih penting lagi. Oke, baik, Huzur. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Saya Mansur Ahmad, Sekretaris MAL dan Ahmad Tambahan. Untuk tugas ini, hubungi Sekretaris MAL lokal dari masing-masing jemaat yang relevan. Jangkau orang-orang, terutama mereka yang berkecukupan dan mampu, tetapi belum membayar canda sesuai dengan aturan. Dorong mereka, bujuk mereka untuk memberikan candah dengan benar, sesuai dengan pendapatan mereka. Biasanya orang-orang yang kurang mampu yang membayar. Juga pastikan bahwa orang tidak salah menyajikan keadaan keuangan mereka. Jika seseorang benar-benar tidak mampu membayar candah yang ditentukan, mereka harus mengajukan permohonan tertulis untuk dibebaskan atau membayar candah dengan tarif yang lebih rendah. Oleh karena itu, ini juga merupakan masalah tarbiyat di samping pekerjaan yang terkait dengan pendapatan. Jadi, mintalah bantuan dari para mubalik, sekretaris tarbiyat dalam hal ini, dan libatkan juga jemaat lokal. Baik, Huzur, insyaallah. Dan kemudian siapkan anggaran. Jika tarbiyat yang tepat dilakukan, pekerjaan Anda akan menjadi lebih mudah. Untuk ini, Anda perlu membangun tim selain para sekretaris yang menarik perhatian mereka, juga mintalah bantuan dari para mubalighin, dan mintalah mereka untuk mengingatkan orang-orang juga. Terkadang orang-orang mengembangkan anggapan bahwa para mubaligh hanya mengingatkan mereka karena mereka adalah karyawan bergaji dari jemaat. Ini adalah pola pikir yang harus dihilangkan. Ini juga merupakan tanggung jawab mubaligh, penanggung jawab, dan sekretaris tarbiyat. Mereka juga harus memberikan perhatian pada masalah ini. Dan apapun yang diberikan haruslah karena Allah. Itu harus diberikan untuk penyucian kekayaan. Saya menyebutkan ini kemarin juga. Tanamkan semangat ini dalam diri orang-orang, semangat sejati pengorbanan harta. Jika itu tercapai, maka bahkan dengan inflasi, orang-orang akan terus memberi. Iya, kemahalan memang ada dan masih masa-masa sulit, tetapi tidak sesulit seperti di tempat-tempat seperti Pakistan, India, atau Afrika. Namun orang-orang di wilayah tersebut terus memberikan pengorbanan. Dibandingkan dengan mereka, situasi di sini jauh lebih baik. Selama pertemuan saat berbicara kepada missionary in charge yang baru ditunjuk, Hadrat Amirul Mukminin memberikan bimbingan tentang tanggung jawabnya. Rencanakan fase kerja baru ini dengan segar. Tentukan dengan jelas tanggung jawab apa yang akan diberikan kepada para mubalighin. Anda harus merencanakan bagaimana melibatkan mereka dalam tabligh, menentukan bagaimana melibatkan mereka dalam tarbiyat, dan bagaimana mereka dapat membantu di departemen lain juga. Dalam pertemuan Anda, berikan mereka tugas-tugas spesifik, berikan mereka target yang tepat, dan untuk target yang telah diberikan, lakukan peninjauan bulanan, pekerjaan apa yang telah mereka lakukan, siapa yang telah memenuhi target mereka dan siapa yang belum, di mana terdapat kekurangan, selidiki alasannya, juga tinjau dan bagikan kinerja mubaligh yang bekerja secara efisien. Selama pertemuan bulanan, bagikan contoh pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga yang lain dapat mengambil manfaat dari pengalaman mereka. Dengan cara ini, kembangkan rasa percaya diri di antara para mubalighin sendiri dan tanamkan dalam diri mereka rasa tanggung jawab yang mendalam.
Oke, baik Huzur. Hadrat Khalifatul Masih juga berbicara kepada Sekretaris Nasional Umur Ammah tentang pentingnya menciptakan rekonsiliasi di antara Muslim Ahmadi. Dirikan departemen Anda yang mendorong rekonsiliasi. Ketika suatu masalah dibawa ke Dewan Qadha, Anda tidak berhak ikut campur. Tetapi sebelum masalah tersebut dibawa ke Dewan Qadha, Anda harus berusaha menciptakan rekonsiliasi. Sama seperti Departemen Islah Irsyad, Missionary in Charge, Mubalighin lainnya, dan Departemen Tarbiyat berusaha. Departemen Umur Ammah juga dapat berusaha menumbuhkan rekonsiliasi dalam kasus-kasus yang diterimanya. Assalamualaikum Huzur, saya Tahir Ahmad, seorang mubaligh dan sekretaris tarbiyat. Jadikan Departemen Tarbiyat begitu aktif sehingga mendukung Umur Ammah, MAL, dan departemen lainnya. Baik Huzur, insya Allah. Adakan pertemuan dengan jemaat-jemaat terkait dan sekretaris tarbiyat dan beritahu mereka. Ini juga merupakan tugas sekretaris tarbiyat, Umur Ammah, dan Missionary in Charge. Dan sekretaris MAL untuk membentuk ikatan pribadi dengan orang-orang dari berbagai jemaat. Jika Anda membentuk kontak pribadi dengan 50% orang, maka banyak masalah yang akan terselesaikan. Harus ada hubungan pribadi, jangan terbatas pada pekerjaan administratif. Huzur, kami telah membentuk sistem Saikin tahun ini, dan itu juga merupakan keputusan syura. Oleh karena itu, Saikin telah ditunjuk di 70% jemaat. Kami telah menerima laporan yang sangat positif dari berbagai jemaat, bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dan kehadiran untuk salat juga meningkat. Huzur bersabda, dimanapun Anda menerima laporan baik, tugas sekretaris tarbiyat adalah pergi sendiri ke sana dan menilai jemaat tersebut apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Jadi Anda harus mengevaluasi. Baik Huzur, insya Allah. Jadi pergi dan nilailah. Demikian pula adalah tugas missionary in charge, bahwa ketika ia menerima laporan dari para mubalighin, dia harus pergi sendiri ke jemaat untuk menilai situasi. Oke, baik. Selanjutnya. Huzur, nama saya Qudratullah dan saya adalah Sekretaris Talimul Quran dan Wakaf Arzi. Berapa banyak wakaf arzi yang telah Anda atur? Tahun ini ada sekitar 700 Huzur. Target sampai 30 Juni adalah 1000. Kunjungi orang-orang dan lakukan tarbiyat mereka. Ingatkan departemen terkait dan Sekretaris Talimul Quran. Bentuk hubungan pribadi dengan orang-orang dan markas juga harus menarik perhatian untuk hal ini karena ini memiliki dampak. Ketika Anda menarik perhatian, mereka akan merasa bahwa Sekretaris Talimul Quran dari pusat telah menulis kepada mereka secara pribadi. Libatkan juga organisasi tambahan Khuddam, Ansar, dan Lajnah juga. Seharusnya bukan hanya melakukan wakaf selama 1 atau 2 hari. Sebelumnya, syarat untuk wakaf arzi adalah minimal 2 minggu, tetapi Anda harus melakukan setidaknya 10 hari. Antara 10 hingga 14 hari. Ini akan menjadi pencapaian besar. Assalamualaikum Huzur. Nama saya Daud Majoka dan saya adalah Sekretaris Urusan Eksternal. Masya Allah, berapa banyak kontak yang telah Anda buat? Huzur, di tingkat nasional kami bertemu dengan 124 anggota parlemen tahun ini. Sekretaris Umur Kharijah juga menyebutkan bagaimana dalam beberapa hari terakhir politisi dan media di Jerman telah lebih vokal dalam kritik mereka terhadap pemerintah Israel sehubungan dengan perang yang sedang mereka lancarkan di Gaza. Huzur, aneh bahwa dalam beberapa hari terakhir, sejak Inggris, Perancis, dan Kanada mengeluarkan pernyataan bersama, semua orang tiba-tiba mulai berbicara dan menentang hal ini. 2 hari yang lalu, Kanselir Anda juga membuat pernyataan bahwa sejarah kita adalah sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat berbicara menentang mereka. Tetapi sekarang kekejaman telah mencapai tingkat di mana kita telah memberitahu Israel untuk mengendalikan ini dan untuk berhenti. Huzur, mereka juga mulai menggunakan kata-kata seperti kejahatan perang. Huzur bersabda, Kanselir ini telah menunjukkan keberanian yang cukup untuk mengatakan hal seperti itu. Iya Huzur, ini hanya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ini karena pernyataan bersama dari Kanada, Perancis, dan Inggris. Huzur, meskipun demikian mereka tidak menghentikan ekspor mereka. Ini juga merupakan masalah. Kami mengangkat ini di setiap pertemuan, di media sosial dan juga dalam artikel. Spanyol telah melakukannya, bukan? Iya Huzur, mereka telah melakukannya. Mereka mengatakan mereka tidak akan mengekspor kepada mereka. Mereka menunjukkan keberanian. Lalu sebagai negara besar, mengapa Anda tidak menunjukkan keberanian seperti itu? Anda bukan orang yang membunuh mereka, bukan? Hitler lah yang membunuh mereka, tetapi Hitler sudah mati. Tidak perlu bahwa karena dia membunuh 6 juta orang Yahudi, mereka sekarang harus membunuh 6 juta Muslim. Jadi jelaskan kepada orang-orang, Huzur, di antara organisasi Muslim, hanya jemaat yang pertama kali berbicara menentang hal ini dengan cara yang sangat jelas dan terbuka. Bahkan sekarang, ada seorang anggota parlemen beberapa hari yang lalu yang mengakui bahwa jemaat Ahmadiyah lah yang berbicara menentang hal ini. Itu bagus, Anda harus terus berbicara dan mempertahankan pendirian Anda.
Selama mulakat, Bapak Amir Nasional Jerman bertanya kepada Huzur tentang petunjuk mengenai para pemuda Ahmadi Muslim yang menjadi kurang terikat kepada jemaat karena pengaruh Barat. Ini adalah masalah yang menantang. Anda harus menghadapinya dan berusaha melibatkan badan-badan, Lajnah, Ansar, Khuddam, dan juga Departemen Tarbiyat Anda, serta para mubalik, sehingga mereka semua bekerja sama dan melakukan upaya yang terpadu dan terkonsolidasi. Dengan cara ini, Anda dapat membawa mereka lebih dekat ke jemaat. Beberapa dari mereka memiliki keluhan terhadap pengurus jemaat lokal mereka, beberapa hanya memiliki keinginan duniawi mereka, beberapa memiliki masalah atau persoalan karena urusan keluarga mereka. Jadi, Anda harus memilah apa penyebabnya dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Ketika mulakat berakhir, salah satu peserta bertanya apakah Muslim Ahmadi dapat menyumbang ke masjid non-Ahmadi jika mereka meminta bantuan. Jika Anda tidak akan salat di belakang mereka, dan jika mereka berbicara menentang Anda, mengapa Anda harus menawarkan hal itu? Suatu kali, seseorang bertanya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa beberapa non-Ahmadi meminta dana masjid. Jadi, haruskah kita membayar? Mengapa kita harus memberikan uang kita kepada orang-orang yang menentang kita? Jadi, jika mereka tidak percaya pada imam zaman ini, lalu mengapa kita harus memberikan uang kita kepada mereka? Sebaliknya, kita harus menyumbangkan uang kita untuk masjid kita sendiri. Bagaimanapun juga, itu bukan dosa, tetapi lebih baik menghindarinya. Jazakallah Huzur. Ketika mulakat berakhir, Amilah berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur. Keesokan harinya, Muslim Ahmadi dari Jemaat Sektor 78 Prancis mendapat berkah mengadakan mulakat dengan Huzur Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz. Para peserta, mayoritas berasal dari Arab, telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Selama mulakat, semua peserta berkesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Hadrat Amirul Mukminin menanyakan tentang kegiatan jemaat lokal dari sadar jemaat tersebut. Berapa target yang telah Anda tetapkan untuk jumlah baiat bagi jemaat Anda? Huzur, kami memiliki target 5 baiat. Huzur, targetnya adalah 5 untuk tahun ini. Hanya segitu. Ada sejumlah orang hadir di sini. Jika Anda memberikan setiap orang target 1 per orang, ini berjumlah 15 sampai 16 baiat nantinya. Targetnya terlalu sedikit. Tetapkan target yang besar bagi diri Anda. Kita tidak akan menaklukkan dunia dengan target 5 saja. Akan membutuhkan beberapa abad agar orang-orang beralih ke Ahmadiyah. Buatlah rencana yang ambisius. Huzur, kami harus menanyakan anggota jemaat tentang kemampuan finansial mereka, seperti penghasilan mereka dan lain-lain untuk membuat anggaran. Apakah mungkin kita meminta orang-orang untuk menghitung candah mereka sendiri dan menyebutkan berapa yang akan mereka bayar setiap bulan? Karena orang-orang segan untuk menyebutkan penghasilan mereka. Kenyataannya adalah bahwa orang-orang segan untuk menyebutkan penghasilan mereka. Itulah sebabnya untuk seorang musi, pernyataannya sekarang telah berubah. Sebelumnya biasanya untuk menyatakan penghasilan mereka. Sekarang pada pernyataan itu tertulis bahwa saya telah memberikan candah saya sesuai dengan penghasilan saya, dengan memperhatikan kejujuran. Demikian pula, Anda dapat memberitahu mereka, jangan menulis penghasilan Anda dapat memberitahu mereka untuk menulis bahwa saya telah memberikan candah berdasarkan penghasilan saya dan itu semua yang dapat saya berikan. Atau saya dapat memberikan jumlah tertentu yang saya bayarkan. Keadaan beberapa orang sedemikian rupa biaya hidup telah meningkat pesat dan pengeluaran juga meningkat. Karena alasan ini orang-orang tidak mampu membayar sepenuhnya. Ketika Anda menanyakan penghasilan mereka dan memberitahu mereka untuk membayar candah sejumlah tertentu, mereka menjadi khawatir. Beberapa orang tidak terus terang mengatakan dan beralih ke kebohongan. Alih-alih beralih ke kebohongan, lebih baik bagi mereka untuk berbicara jujur dan memberikan jumlah candah yang lebih sedikit. Mereka harus memberikan sebanyak yang mereka mampu dengan benar. Huzur, beberapa orang ingin menjalankan sistem jemaat seperti bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Apa bimbingan Huzur untuk orang-orang tersebut dan juga untuk kami dalam hal ini? Mengenai nizam jemaat, ada aturan yang berlaku. Ini bisa diterapkan jika tidak ada aturan yang berlaku.
Badan-badan kita semua memiliki aturan dan konstitusi. Sistem pusat kita memiliki aturan konstitusi. Apa peran markas? Itu tertulis dalam peraturan. Apa tanggung jawab jemaat lokal juga tertulis dalam peraturan. Apa peran sekretaris Kharijiyah, Amir, sekretaris umum, apa tugas Departemen Tarbiyat, Mal, setiap peran telah ditetapkan. Begitulah seharusnya dijalankan dan itu telah tertulis. Kita harus mengikuti aturan dan peraturan kita. Dalam hal bagaimana perusahaan eksternal dijalankan, kita telah mengambil beberapa aspek positif dari sana dan juga menyertakan aspek-aspek yang akan memberikan dampak positif pada kerohanian. Begitulah cara kita menjalankannya. Siapapun yang mengatakan untuk menjalankannya seperti sebuah perusahaan, Anda dapat memberitahu mereka bahwa kita memiliki buku ini yang berisi rules and regulation. Kita harus menjalankan sistem sesuai dengan itu. Ini adalah nizam kerohanian, bukan hanya sistem duniawi, tetapi juga kerohanian. Dan kita tidak bekerja untuk menguntungkan sebuah perusahaan, tetapi kita harus bekerja untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Dan pekerjaan yang kita lakukan untuk jemaat adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ini bukan untuk menyenangkan satu orang, atau untuk menyenangkan markas, atau untuk menyenangkan wakilul mal, atau untuk menyenangkan amir, atau untuk menyenangkan tabsyir dengan mengirimkan laporan baik tentang kegiatan tabligh, atau untuk mengirim kepada khalifah pada masa ini. Allah Ta'ala dapat melihat segalanya. Inilah mengapa kita memiliki nizam yang berlaku dan tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Itulah mengapa dalam syura di Inggris saya menyampaikan sebuah pidato. Semua pedoman itu ada di hadapan Anda. Oke? Jadi perusahaan yang kita jalankan adalah perusahaan Allah Ta'ala. Oke? Jika kita selalu mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala yang maha melihat segalanya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oke? Jazakallah huzur. Pada hari Jumat, Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala Bishul Aziz menyampaikan khutbah Idul Adha dari Masjid Mubarak di Islamabad. Dalam khutbahnya, Huzur menyoroti pembatasan berkelanjutan yang dihadapi oleh Muslim Ahmadi di Pakistan, khususnya larangan melakukan ibadah kurban. Saat ini, jemaat Ahmadiyah di Pakistan dilarang berkurban. Dan hal ini terus terjadi selama beberapa tahun terakhir, di mana kita tidak diizinkan untuk berkurban. Namun, Allah Ta'ala menyatakan bahwa takwalah esensi sejatinya. Meskipun kita tidak diizinkan untuk mempersembahkan kurban, namun Allah Ta'ala mengetahui niatan kita. Dia tahu dengan niat apa kita ingin mempersembahkan kurban. Jika niat kita untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan takwa, dan sambil mematuhi dan memperhatikan perintah-perintah Allah Ta'ala, maka bahkan tanpa secara fisik mempersembahkan kurban, Allah Ta'ala akan menerima pengorbanan kita. Orang-orang lain melakukan kurban hanya untuk menunjukkan kepada orang lain dengan menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk membeli hewan, dan kemudian mengumumkan bahwa mereka telah mempersembahkan kurban senilai jutaan. Kurban seperti itu kosong dari takwa. Apakah orang-orang seperti itu mengikuti perintah Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala telah memberikan perintah bahwa mereka harus merampas hak-hak orang lain? Apakah Allah Ta'ala menyatakan bahwa seseorang harus melakukan kekejaman dan dengan demikian mencegah orang-orang dari ibadah mereka? Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan hal ini dimanapun. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahwa siapapun yang menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah seorang Muslim dan seseorang harus memperlakukan mereka dengan kasih, rahmat, dan kebaikan. Namun, mereka yang di Pakistan bertindak dengan cara seperti ini terhadap orang-orang Ahmadi. Tindakan-tindakan mereka seperti itu menyebabkan seseorang menjadi jauh dari takwa. Dan tindakan-tindakan seperti itu dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini hanyalah tindakan kekejaman dan orang-orang seperti itu pasti akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Bersamaan dengan ini, saya sampaikan ucapan Id Mubarak kepada semua yang mendengarkan khutbah ini dan juga mereka yang duduk di sini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai Id yang diberkati. Kita seharusnya tidak hanya menyampaikan ucapan Id Mubarak secara lisan, tetapi kita harus membawa perubahan yang murni dalam diri kita dan benar-benar menjadi layak untuk saling bertukar ucapan ini. Itulah sorotan dari beberapa aktivitas huzur tercinta pada akhir pekan lalu. Kita sekarang akhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat.
Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai tanggung jawab orang-orang Ahmadi ketika menanggapi tuduhan dan penghinaan di media sosial. Saat ini, meskipun ada manfaat dari media sosial dan manfaat memang diperoleh darinya, ada masalah tertentu yang muncul sebagai akibatnya yang dapat menyakiti orang lain. Memanfaatkan hal ini, para penentang jemaat Ahmadiyah saat ini berbicara dengan cara yang sangat buruk. Mereka berbicara kebohongan dan menggunakan bahasa yang begitu kotor terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang mana itu benar-benar menyakiti hati seorang Ahmadi ketika mendengarnya. Kemudian, sebagai tanggapan, beberapa Ahmadi juga merespons dengan cara yang keliru. Meskipun mereka memiliki niat yang murni, tetapi mereka mengungkapkan kata-kata yang dapat diberi makna yang salah. Ini bukanlah praktik kita, dan orang-orang Ahmadi harus menghindarkan diri dari hal-hal ini.